Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Dery Aulia di Bincang Ramadan edisi 4 Mei atau tepatnya 22 Ramadan. Judul Bincang Ramadan kali ini adalah Di Antara Tanda-Tanda Orang Bertakwa. Narasumber kali ini Ustadz Dasram. Smart Listener, ini perjumpaan kedua saya dengan Ustadz Dasram. Cukup panjang, cukup jauh ya. Wah, kemarin 24 April tepatnya 12 Ramadan kita berjumpa dengan Ustadz, dan sekarang tanggal 4 Mei 22 Ramadan, cukup jauh. Ini sudah menjelang mau mendekati Lebaran Ustadz ya. Tanggal 13. Dan juga orang lagi santer-santernya ini soal mudik ini Ustadz. Saya kenalkan dulu Ustadz, sebenarnya Smart sudah kenal, tapi ya saya ulangi lagi. Ya, apa kabar Ustadz nih? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini mudik lah Ustadz? Kayaknya enggak mudik. Kalau saya agak bingung ini kategori mudik sekarang ini. Mudik kalau perbatasan Palembang ini, OI dan segala macam ini boleh nggak? Iya. Karena banyak orang Palembang ini tinggalnya di dekat-dekat kabupaten lah ya, sekitar OI, Muba, Banyuasin. Itu pun nggak bisa mudik, agak repot juga. Ada orang tiap hari kerjanya di Palembang, tinggalnya di Banyuasin. Benar. Ada tinggalnya di Muba atau tinggalnya di OI. Nggak boleh mudik, ya nggak boleh kerja dong. Iya, susah juga. Tapi kita mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini ya, supaya tidak menyebar. Cuma namanya Lebaran ini kalau nggak kumpul keluarga nih, kayaknya ada yang kurang ini Ustadz ya. Saya aja pagi-pagi pasti ke tempat ibu saya, ke tempat orang tua, ke tempat bapak saya, ke tempat kakak-kakak kita ya Ustadz ya. Kebetulan ada di Palembang semua. Nah, sempatnya kalau ada di OI sana kan nggak boleh kita keluar. Tapi saya nggak tahu teknisnya bagaimana. Ini mulai tanggal 6 ya katanya. 6 ya? Tanggal 6 nggak bisa lagi. Tapi ya sama saja lah perlebaran itu. Sekarang lewat WA juga bisa ya Ustaz. Cuma nggak pakai rendang deh. Pakai rendang itu. Nggak pakai nastar. Apa. Tapi hakikatnya lebaran itu kan bukan itu sih sebenarnya. Nanti tapi ini bukan bahas itu hari ini. Kita tetap membahas hari ini adalah di antara tanda-tanda orang bertakwa. Nah, ini Ustaz, memang harus ada tanda-tandanya orang tawa nih. Oke, sebelumnya Ustaz, ada pertanyaannya begini Ustaz. Untuk mencapai tanda-tanda ini ada prosesnya tentunya. Nah, ini boleh dijelaskan dulu Ustaz. Tiba-tiba jadi bertanda orang tawa kan? Ada proses tiba-tiba, nggak mungkin orang dari baru lahir terus beranjak dewasa belajar dulu baru bertakwa kan? Benar. Tiba-tiba baru lahir langsung bertakwa, nggak mungkin. Atau tunggu besar yang awalnya dia begajulan nakal, tahu dia jadi bertakwa. Ada prosesnya juga. Nah, proses ini yang terpenting ini Ustaz. Ya. Nah, gimana ini proses menuju ketakwaan ini sendiri? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Smart Listener yang saya hormati, rahmati Allah, Kang Dery, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin Ustaz, ya. Amin. Bentar lagi mudik ini kayaknya. Mudiknya ini kenten sini loh. Jadi memang berkaitan dengan temanya ya, walaupun di penghujung Ramadan ya, tetap mudah-mudahan bisa menambah ilmu ya. Ilmu ya, betul Ustaz. Sedikit tapi agar ilmu. Amal kita ini memang supaya panjang Ustaz. Ilmu. Atau saya nanti misalnya kita di akhirat kok bertambah terus kata Ustaz ya, ini pahala aku. Tapi Cideri itu yang jalan kena. Benar. Ya, itu harapan kita. Memang insyaallah ya. Makin semangat ya. Iya. Akhir-akhir. Tentu ada yang dengar Smart Listener beribadah karena dengerin Ustadz Dasram di Smart FM. Ustaz kok bertambah terus sih pahala aku nih. Namanya jariah. Iya. Nama jariah inilah yang enggak ketahuan ternyata. Ya silakan Ustaz. Namanya orang hebat. Umurnya pendek tapi amalnya panjang. Benar Ustaz. Itu biayanya enggak terlalu mahal. Iya. Istilahnya itu modalnya mulut aja. Jariahnya itu yang iya, itu amalnya panjang nih. Ya silakan Ustaz.
Makanya ketika orang mau dapat derajat takwa dia harus pertama muslim kan? Iya betul ya. Jadi Islam, muslim. Kemudian setelah menjadi muslim yang baik, hendaknya menjadi orang yang mukmin ya, beriman kan gitu. Nah, iman saja tidak cukup gitu. Karena maka dia perlu namanya ihsan, muhsin ya. Orang yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ininya kan mahwal ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kan begitu. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak bisa juga membayangkan Allah melihat, kita melihat Allah, berarti bayangkan bahwa kita ini dilihat oleh Allah. CCTV lah, ada CCTV. Ada ihsan, CCTV kalau sekarang ya. Tapi super canggih kan? Iya, super canggih ya. Tanpa kelihatan. Tanpa kelihatan. Ladaihi raqibun wa atid kan gitu. Ya, sebelah kanan ada raqib, sebelah kiri ada atid. Nah, jadi ketika derajat ihsan, maka itu aja belum cukup, maka ada namanya mukhlis, menjadi orang yang ikhlas. Ya, menjadi orang yang ikhlas. Baru namanya muttaqin, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi tahapan-tahapan itu harus dilalui. Tidak mungkin menjadi orang yang muttaqin kalau dia bukan muslim kan begitu. Atau bukan mukmin. Nah, mukmin dengan muslim aja sudah berbeda. Muslim belum tentu mukmin, tapi kalau sudah mukmin pasti muslim. Oke, berarti kita ke mukmin dulu, Ustaz. Baik. Kalau muslim udah pastilah itu. Maka muslim itu kan Islam. Iya, Islam. Islam itu ada Islam apa katanya, Islam KTP lah, Islam apa. Istilahnya kalau dia minimal nikah lah, Ustaz. Iya. Nah, untuk mencapai derajat mukmin ini dulu, Ustaz. Ini mencapainya gimana nih, Ustaz? Baik. Mukmin ya iman ya. Nah, memang iman ini yazid wa yanqus kata ulama ya, kadang naik kadang turun. Sama kayak neraca lah. Kalau lagi rajin ibadah naik dia iman tuh terus naik. Maka yazidu bi ta'ah, makin orang taat sama Allah maka makin naik iman. Kayak bulan puasa ini ya, bulan puasa. Iya. Bulan puasa ini kan bulan kebaikan. Syahrul khair, bulan kebaikan. Semua kebaikan, yang dermawan lah, yang sholat, semua meningkat. Minimal nggak ngomongin orang ya. Iya, soim kan, lemah badannya, lemas juga nggak ini, banyak cerita dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan harus pandai-pandai kita dengan gadget gadget itu ya kadang menjerumuskan menjerumuskan, bisa jadi memang kayak pisau gitu dia, artinya alat ini kan alat bisa dimanfaatkan tergantung kitanya. Alat pisau aja kalau dipakai untuk motong bawang bisa, motong orang juga bisa. Jadi memang tergantung siapa yang megang kan gitu. Maka untuk keiman tadi yazid bita'ah, dengan makin banyak melakukan amal kebaikan, amal ibadah, maka dia naik. Tapi bisa berkurang dengan maksiat kan begitu. Maka untuk meningkatkan keimanan itu tentu yazid bita'ah tadi, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Maka dalam ulama kan iman tuh 3 ya. Tasdik bil qalbi, itu iman tuh meyakini dalam hati, kemudian qaul bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amal bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh ya. Jadi ada orang yang cuma yakin dalam hati saja tapi tidak mengucapkan dengan lisan, belum beriman sempurna. Maka 3-3 ini harus benar-benar. Ketika seseorang meyakini dengan hati kebenaran ya tentang iman ya, maka dia harus mengucapkan dengan lisan syahadat ya, mengucapkan syahadat, kemudian baru amal bil arkan, mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya. 3-3-nya harus penting. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an memang kana yu'minu billahi ya wal yaumil akhir kan, siapakah orang yang paling baik, itu yang mengharapkan ya Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Allah dan yaumil akhir ya. Man kana yarjullaha wal yaumil akhir kan begitu. Nah, iman ini tentunya ke bawah dia menghujam. Namanya iman itu seperti akar lah ya, kalau pohon ya, kayak bunga depan kita ini ya. Tapi tidak ada akarnya. Bunga plastik lah ya. Anggaplah bunga. Iya. Bunga itu kan ada akarnya. Pohon mangga, pokoknya yang paling baik pohon itu kan kalau akarnya itu menghujam kan begitu. Iya. Nah, begitulah konsepnya. Jadi ketika pohon itu akarnya menghujam, maka itu baik.
Kenapa? Karena sulit untuk digoyahkan. Ada pohon juga yang ada tumbuhan yang akarnya itu tidak menghujam. Pohon apa? Toge misalnya kan, kalau kita tahu toge. Kita ini kan aja dengan apa? Jentikan dia lepas. Tapi kalau bambu kan jarang kita lihat bambu roboh atau pohon beringin misalnya, pohon apa. Nah, itu iman itu seperti itu, menancap terus. Jadi kan hendaknya iman itu makin diasah sehingga dia makin kuat. Ya. Nah, iman itu disebut dengan akidah itu kan. Ya. Makanya katanya banyak orang yang lepas akidahnya, lepas imannya gara-gara kefakiran ya. Maka kadal fakru ayyakuna kufron kan gitu. Jangan sampai fakir itu membuat orang menjadi kufur. Ya, banyak saudara-saudara kita yang di pelosok-pelosok misalnya karena tidak punya harta, sulit untuk ekonomi sehingga mudah digoyahkan akidahnya. Alhamdulillah min dzalik. Itu cobaan juga. Oke. Nah, jadi berkaitan dengan tanda-tanda takwa tadi ya. Iya, masih tadi. Jadi memang rupanya kalau lihat dalam literatur Islam, semua amal ibadah yang kita lakukan itu ya tujuannya itu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa ya. Maka contohnya dalam surah Al-Baqarah itu konsepnya ya ayyuhan nasu ubudu ya, wahai manusia sembahlah Allah rabbakumul ladzi khalaqakum ya. Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi tingkatan muksin ya tadi Ustaz ya. Kemudian orang bertakwa, ini tanda-tandanya apa yang disebutkan Ustaz tadi, dan juga di Al-Quran juga sudah disebutkan. Nah, kriteria-kriteria yang ada di Al-Quran sendiri dengan praktek dalam kehidupan sendiri, orang-orang yang bagaimana nih sebenarnya Ustaz yang masuk kategori seperti ini? Apakah orang yang tanda-tandanya sering ke masjid, atau tanda-tandanya dia berjanggut, atau kan tanda ini bisa tanda fisik atau tanda perbuatan, atau memang ya seperti itulah adanya. Saya juga melihatnya seperti itu ya nantinya. Takutnya orang awam pun seperti itu melihatnya. Tapi dari Al-Quran sendiri apa yang terlihat sebenarnya? Benar-benar. Baik, pada prinsipnya memang Al-Quran memandang ya takwa itu dalam hal hati ya. Dalam hal amal ya, bukan dalam hal fisik ya. Makanya inna akramakum innallahi atqakum, kan sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan adalah yang paling bertakwa. Dalam ininya innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat fisik kamu, wala ila suwarikum, tidak melihat bentuk kamu ya, mau orang mana, orang Palembang atau orang dusun ya, tidak ada masalah itu. Walakin yang zur ila qulubikum, tapi hatimu. Maka kriterianya itu yang banyak adalah berkaitan dengan sikap ya, sikap mental ya. Sikap-sikap inilah yang, tanda-tanda inilah yang membuat orang itu bertakwa. Jadi bukan karena baju kokonya. Ya kalau ya prinsipnya kan kita lihat datang Ramadan banyak yang berubah menjadi religi artinya. Di mana-mana menjadi religi, bahkan kopiah terus pokoknya. Kopiah terus. Ya begitu. Ya kalau itu tergantung suasana namanya itu kan. Kalau suasana Ramadan berubah. Tapi hendaknya seorang muslim bukan karena hal luar, tapi memang inner ya, dari dalamnya sih. Tapi sering terjadi begini Ustaz. Tampilan ini yang diutamakan. Benar. Itu tadi dengan pakaian, benar. Dengan tampilan lah kita tidak bisa menjudge bahwa orang berjenggot atau tidak berjenggot ya, benar. Tapi bukan seperti itu, maksudnya tampilan ini yang sering terlihat seperti itu, seolah-olah orang yang penampilannya tidak Islami ya dia tidak bertakwa. Nah ini juga nggak benar juga kan. Ya ini, nah kenapa nih yang ditonjolkan tuh seperti itu Ustaz? Ya, baik. Nah, mengenai tampilan ya, memang kita hendaknya
tampilan yang terbaik ya. Iya betul. Tampilan Ya, terbaik. ya, wajiblah kita Iya menyimpan. benar, tampilan yang Masa gitu pakai karena, bikini kan? Iya, nahnu nahkumu bizawahir katanya dalam Iya, fikih. betul. Kami melihat hal-hal yang zohir. Mm-mm. Tidak tampaklah kita orang itu hatinya gimana ya, tentu Iya, dari pakaian. Pakaian ya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika masuk masjid pakailah yang terbaik kan ya. gitu. Bil libas dengan pakaian yang terbaik, pakai wangi-wangian. Nah, artinya memang dua hal ini kalau boleh dibilang fisik dengan hati harus seimbang, harus ya. matching lah ya. Iya. Ya jangan sampai kita dan umat Islam juga sekarang harusnya ya sekarang kita harus sudah mulai berubah lah pola pikirnya. Jangan sampai Islam itu terkenal misalnya mohon maaf kumuh, iya. kuda, apalagi lembaga pendidikan banyak yang mau pesantren kotor, jorok. Nah, Islam itu tidak begitu. Iya. Ya, Islam malah itu, harus elit Ustaz ya. Iya. Kelihatannya bukan elit, maksudnya harus maksudnya harus enak datang itu rapi, bersih, keren gitu kan. Iya. Nabi saja ya, ontanya itu kan namanya unta merah yang paling bagus, yang paling hebat. Iya, ya, begitu. Kita ini mindsetnya selalu kalau pesantren itu usam, catnya usam, apa nggak ada AC-nya. Iya, kita harus tampilkan Islam yang maksudnya ya berubah. Iya, jangan pikirnya miskin, ya sederhana boleh, tapi jangan sampai kita merendahkan diri kita sendiri. Benar. Maka pada prinsipnya harus punya izzah ya. Izzah, punya kemuliaan ya. Harus sering-sering baca sejarah. Dalam sejarah misalnya ada 10 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Nah, 9 orang itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mampu ya. Jadi sebenarnya gimana kalau orang kaya semua? Ya, alhamdulillah ya. Nah, itu mau kiamat lah itu. Atau ini yang jelas saya ingat kata Impu Santosa bahwa mengenai miskin kaya itu adalah mindset ya. Mindset kita. Jadi bukan karena gara-gara tidak punya harta dan punya harta. Ya. Maka orang yatim saja dalam Mahfuzat dikatakan laisal yatimu ya manla bukanlah orang yatim itu yang tidak ada bapak dan ibu, tapi yatimul ilmi wal adab, katanya tidak punya ilmu dengan adab, akhlak. Ya, artinya memang begitulah luar biasa dalam konsep-konsep Islam itu tidak membuat atau menganjurkan orang-orang untuk hidup pafa, hidup betul. Bahasa ininya itu takosuf itu menyiksa diri. Kita lihat ada beberapa agama misalnya yang dia itu untuk mencapai derajat takwa itu harus minta-minta derma misalnya harus menyiksa diri, puasa terus-terusan, mohon maaf tidak boleh menikah misalnya kan. Tidak boleh makan daging misalnya. Nah, itu memang ada. Tapi dalam Islam itu bainad dunia wal akhirah antara dunia dan akhiratnya seimbang kan begitu. Itulah luar biasa kodratnya manusia. Benar. Maka Islam itu kan agama yang diturunkan sesuai goriza, sesuai tabiat manusia. Ketika manusia ini tabiatnya memang mencari pasangan, menikah, maka Islam memberikan jalan dengan pernikahan. Ya. Makan daging boleh. Makan daging boleh. Makan ikan boleh. Makan ikan boleh. Jadi bukan tidak ada dalam Islam ini adalah vegetarian. Ada orang vegetarian hanya untuk sekedar hobi saja ya, tapi tidak boleh menyatakan bahwa haram dan halal itu. Karena ada sendiri hukumnya Ustaz ya. Benar. Maka seimbang itu tadi, seimbang ya. Dalam Islam itu tidak ada yang jelas dia seimbang bainad dunia wal akhirah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan seimbang. Tujuannya pun jelas ya. Maka di antara tanda-tanda orang yang bertakwa itu disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 134 ya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Itu orang-orang yang rajin berwakaf, berinfak, ya, bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi memang disebutkan di ayat yang pertama ya. 134 surah Al-Imran itu ya. Surga Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin, itu orang-orang yang rajin berwakaf ya. Mengapa?
artinya memang Allah SWT tahu bahwa umat Islam ini adalah sebenarnya kaya. Karena makanya ayat ini orang bertakwa itu orang yang rajin berderma, berwakaf kan gitu. Artinya Allah tahu, maka zakat aja. Kalau kita lihat dalam literatur zakat itu kan ada zakat perkebunan, zakat peternakan. Karena memang dulu di zaman Rasulullah ya banyak orang-orang saudagar, perdagangan kan begitu. Iya. Makanya jual kambing, jual perdagangan. domba. Jadi memang dulu bahasanya unta. Kalau ngangon kambing itu sampai ribuan kan begitu orang Arab tuh. Jadi kalau memang sekarang kambing ribuan hilang. Luar biasa, artinya kaya kan gitu. Iya. Zakat aja dulu cuma 3 kan, ada pertanian. Karena orang-orang Madinah itu ya mereka punya tani, ya punya kebun itu sampai puluhan hektar, ratusan hektar satu orangnya. Ya, maka ada zakat pertanian. Ada zakat perdagangan. Orang Mekah itu kan ahli berdagang. Dalam surah Al-Quraisy itu disebutkan kalau musim dingin ya, rihlatas syita'i was-shaif ya. Musim dingin, musim panas mereka keluar dari kota Mekah untuk berdagang. Jadi kekayaannya. Maka Rasulullah saja ketika menikahi Sayyidah Khadijah ini konsepnya kan begitu. Berapa ininya? Maharnya itu sekitar 20 ekor unta ya. Kalau sekarang unta 30 juta, 30. Iya, bisa. Iya. Tapi unta yang terbaik itu kan lebih itu pastinya. Lebih. Iya. Tak mungkin unta. Kalau dulu katanya unta itu sama kayak 15 juta. Iya, Alphard ya, kayak apa mobil. Iya. Tunggangan terbaik kan? Iya, mungkin harganya 500 juta satu unta, jangan-jangan. Iya. Hampir ada yang mengatakan sampai 2 miliar lah. Nah. Oke. Ada telepon lagi Ustaz. Tampilan ini itu tadi banyak nipunya, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang dikriteriakan di Al-Quran sendiri. Benar-benar. Al-Quran tadi Ustaz mengatakan bahwa bukan melihat fisik ya. Benar-benar. Fisik ini bisa dirubah-rubah di operasi plastik ya. Rubah. Dan juga hanya ketakwaanlah yang seseorang dari hatinya. Nah, ini kalau sudah ngomong hati ini sulit ini Ustaz, persoalan hati ini. Karena kita beribadah, Allah itu mudah sekali membolak-balikan hati kita. Kita beribadah oke lah karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi pas ada sebujang lah ada wanita yang disukai ya, mulai gayanya udah beda. Itu sudah lain jadinya. Sudah beda lagi. Kemudian ada tujuan lain selain memang beribadah pada Allah, ada hal-hal yang dituju. Nah, ini juga mungkin nilai keimanannya juga berkurang. Nah, ini gimana nih Ustaz? Tujuan-tujuan lain ini muncul. Apakah karena kurangnya dianggap kita masih belum bertakwa atau bagaimana nih Ustaz? Baik. Silakan. Ya. Berkaitan dengan Allah SWT sering membolak-balikkan hati, memang kita tahu ya, hati saja bahasa Arabnya kan kolbun ya. Kolbun itu artinya berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, kolbun. Makanya hati orang ini kadang A, kadang B, kadang C, kadang D. Ya, kadang berubah-ubah. Ya, maka kita selalu diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa agar hati kita ini tetapkan, Allahumma tsabbitna bil iman ya. Ya Allah, tetapkanlah hati saya dengan keimanan ya, Allahumma tsabbitna bil iman. Nah, inilah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada prinsipnya memang hati ini merupakan kalau bahasa laptopnya itu mainboardnya lah ya. Men-setting segalanya. Jadi hati inilah yang menggerakkan akal, hati yang menggerakkan tangan kita, kaki kita, semua digerakkan oleh hati. Maka Imam Ghazali mengatakan ya, mengibaratkan hati itu ibaratkan raja ya, raja yang menggerakkan ya. Nah, prajuritnya mana? Ya, anggota badan kita ya. Maka hati ini fuad ya, kan ada beda fuad sama kolbun ya, akal. Jadi ketika hati lah yang
qulubun la yafqahuna biha dalam Al-Qur'an, hatilah yang tidak yafqah, ya tidak faham terhadap perintah-perintah Allah. Nah, pada prinsipnya memang dengan begitu berarti kita harus selalu mengasah hati kita. Maka Agim itu kan ada jagalah hati katanya. Hati. Jangan kau nodai ya. Iya. Bila hati sempit, ya pikiran pun akan sempit ya begitu ya. Ya kata Agim, luar biasa itu nasyid atau teman-teman yang memberikan nasihat berkaitan. Maka ada kolub ya, hati. Nah, semua istana yang sangat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk melatih hati kita agar tetap ya, maka perlu namanya niat dari itu. Innamal a'malu bin niat, kan sesemua amal kita itu tergantung niatnya. Maka sebelum kita beramal hendaknya kita niatkan dari awal itu memang ya lillahi taala ya. Sehingga niat itu di awal, di tengah sampai di akhir ya. Mudah-mudahan terus diperbaharui. Sama seperti pisau ketika tidak diasah maka dia tumpul. Begitu juga niat ketika kita melakukan kegiatan hendaknya kita meniatkan karena Allah ya. Walaupun tidak semua amal naik mobil pakai niat, tidak usah ya. Susah niat naik mobil. Niat naik mobil ya. Memang niat itu hanya untuk ibadah mahdo aja, ibadah yang jelas, sholat, puasa. Kalau orang lupa berniat, dan niat itu dalam hati sebenarnya ya. Kalaupun dilapaskan itu litmi'nanil qalbi, untuk menenangkan hati saja ya. Misalnya kita sholat, sholli fardhu zuhri, talafuz itu dalam rangka mensinkronkan antara mulut dengan hati. Jangan sampai kita dalam hati sholat zuhur rupanya dalam hal ininya rupanya sholat asar ya. Maju salah ya, tidak nyambung itu. Tidak nyambung. Nah, berkaitan tadi ya Kang Dery dan semua istana yang saya hormati rahmatullahi Allah, tadi kan berkaitan tentang takwa. Jadi memang yang pertama tadi mengenai harta tadi ya, artinya dermawan. Maka dulu ada seorang sahabat yang bernama Abu Talha radhiyallahu an. Ya, ini suatu saat turun ayat kepada Nabi, ya, turun ayat kepada Rasulullah, lan tanulul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Muhammad, kata Allah, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu mewakafkan harta yang paling kau cintai. Maka sahabat Abu Talha ini luar biasa ya, didikan Rasulullah, langsung berlari menghadap Rasulullah. Apa kata Abu Talha? Ya Rasulullah, apakah benar kita tidak akan mendapatkan kebaikan sempurna sampai kita memberikan harta yang paling kita cintai? Benar, kata Rasulullah. Maka Abu Talha ini mengatakan, ya Rasulullah, inna ahabba amwali bayruha. Wahai Rasulullah, dari semua harta yang saya miliki ini ada harta yang paling saya cintai ya. Jadi memang ada, setiap kita ini pasti ada punya harta yang paling kita cintai. Maka begitu juga Abu Talha mengatakan bayruha, nama hartanya itu adalah bayruha, kebun korma yang berada di dekat Masjid Nabawi. Nah, ini adalah kebun korma yang dicintai, disayangi oleh Abu Talha karena kebunnya berhektar-hektar, bahkan di dalamnya banyak sumur, jernih airnya diminum oleh Rasulullah SAW. Lalu Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, anfaqtu lillahi wa li rasulihi, saya wakafkan kebun korma ini untuk Allah dan Rasulnya, mengharapkan ridho dan pahala di sisi Allah. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Rasulullah menepuk pundak Abu Talha. Apa kata Nabi? Bah anta ya Abu Talha, beruntung nian Abu Talha. Bah anta ya Abu Talha, beruntung nian Abu Talha. Bah anta ya Abu Talha, beruntung nian Abu Talha. 3 kali Rasulullah mengatakan Abu Talha beruntung. Malul rabi. Kenapa? Prinsipnya dulu tuh 1442 tahun yang lalu ya. Masjid Nabawi masih kecil ya, masih tiangnya juga masih dari pohon kurma ya. Tapi saat ini 2021 ya, 1442 Hijriah, rupanya kebun kurma yang diwakafkan oleh Abu Talha itu, Masya Allah, kalau kita berangkat umrah sudah jadi masjid semua ya. Tiap tahun datang orang ratusan ribu, jutaan, miliar datang ke sana, dan pahalanya mengalir bagaikan anak sungai, tidak pernah kering kepada undi amalnya Abu Talha radhiyallahu anhu sampai hari kiamat, hatta yaumil qiyamah. Nah, inilah contoh betapa ketika seseorang tahu ya
umurnya singkat, maka dia mencari amal yang memanjangkan umurnya kan gitu. Dan amalan yang memanjangkan umur itu adalah sedekah jariyah. Para ulama mengatakan wakaf, ya. Maka luar biasa, inilah ciri orang-orang yang bertakwa, yaitu rajin, dermawan dalam keadaan lapang dan sempit, ya, termasuk dengan harta tadi. Oke. Bahkan salah satu sahabat Nabi, ya, Abu Talha. Kan saya juga ada cerita juga sih sebenarnya Abu Talha. Saya pikir yang itu yang diputar juga Smart FM. Abu Talha ini diambil anaknya. Anaknya harta yang paling satu-satunya anaknya yang dicintainya diambil oleh Allah. Saya pikir ceritanya sama di situ. Rupanya Abu Talha yang berbeda ternyata. Ya, sama-sama balik perang kalau nggak salah itu. Pulang perang, anaknya dia meninggal. Ibu itu. Saya pokoknya saya pikir ceritanya sama. Ya, jadi Ustadz balik lagi ke tema ini, tanda-tanda orang bertakwa. Nah, jadi untuk mengorbankan sesuatu yang paling dicintai ini Ustadz, ini yang paling sulit memang. Ya. Apalagi di sekarang ini Ustadz ya. Benar-benar. Di negara kita lah ya. Benar-benar. Korupsi merajalela, ketidakadilan merajalela. Boro-boro kita memberikan sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang terbaik di diri kita, malah milik orang lain itu dimakan. Nah, ini bukan tanda-tanda orang bertakwa jadinya, malah sebaliknya. Nah, ini soal mindset, bukan mindset lagi, cara pandang kita lagi ke depannya. Nah, bagaimana kita merubah kebiasaan kita yang sekarang ini, yang seharusnya kita mencontoh sahabat-sahabat Nabi itu, kita mencontoh Rasulullah mengorbankan apa yang terbaik miliknya, agar kehidupan kita ini tidak bukan sial ya Ustaz. Apa maksudnya? Ya, kita ini kena bencana terus, kita ini kena kesulitan sampai termasuk pandemi inilah. Mungkin salah satunya karena kita melakukan dosa-dosa yang terus menerus ini Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz cara memperbaikinya Ustaz? Baik. Oke, silakan Ustaz. Baik, kasih Kang Dery ya. Memang ibda bin nafsik ya. Mulailah dari pribadi kita. Memang tidak semua itu tidak mudah lah ya. Pasti didikan Rasulullah itu ya, pelan-pelan juga. Rasulullah juga tidak akan muncul langsung tiba-tiba seperti seorang Abu Talha. Rasulullah lama di Mekah sekitar 13 tahun ya. Itu didikan Rasulullah luar biasa, sukses ya, mengorbankan. Pada prinsipnya memang kalau bahasa agim itu saya pinjam, mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, mulai dari sekarang kan gitu. Jadi untuk mengorbankan harta yang besar seperti Abu Talha, tentu yang mulai kecil-kecil dulu. Harus ada amalan, misalnya setiap hari sedekah subuh ya. Sehingga lama-lama dia biasa. Pertama 5.000, biasa 10.000, nanti naik lagi 50.000, 100.000 mungkin sehari. Jadi udah biasa dia. Ketika mengeluarkan 100 juta itu sudah biasa, karena memang dilatih ya. Saya yakin ya, kita tidak tahu, kita mendengar sejarahnya Abu Talha mewakafkan kebun kormanya yang beliau cintai, tentu sudah banyak yang lain-lain pasti. Iya, nggak mungkin itu aja. Ya, kita tahu sahabat, jangankan ini, Rasulullah itu kan wakaf kayak Masjid Nabawi kan, Rasulullah yang membelikan tanah itu kepada seorang yatim ya. Beliau yang membelikan tanah, kemudian diwakafkan oleh Rasul untuk pembangunan Masjid Nabawi. Sebut lagi siapa, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan membeli sumur ya, sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi kan. Sumur itu kan Nabi mengatakan siapa yang beli sumur nanti Allah akan berikan pahala berlipat ganda di surga. Maka Utsman bin Affan beli duluan, sumur itu berapa? Luar biasa. Kalau masalah kebaikan itu sahabat Abu Bakar lebih luar biasa lagi. Ketika ditanya siapa yang sholat tahajud, angkat tangan semua. Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah mengantarkan jenazah,
yang lain tidak ada angkat tangan, beliau sendiri angkat tangan, kan begitu. Siapa lagi yang sudah memberikan makan anak yatim? Abu Bakar angkat tangan. Nah, jadi memang fastabiqul khairatnya luar biasa, ya. Artinya pelatihannya itu dari mulai kecil sampai besar, sampai berani mewakafkan harta yang paling beliau cintai. Jadi memang didikan Rasulullah SAW. Nah, konsepnya rupanya pendidikan zaman dulu itu saya lihat memang akidah dulu, ya. Nah, kadang kita ini kalau sama anak saja misalnya kita langsung ibadah, pendidikan itu ya wajar mereka banyak yang mengeluh misalnya langsung kita paksa sholat, ya. Padahal keyakinan dia dengan sholat itu dia belum tahu, ya. Nah, mengapa di zaman Rasulullah misalnya ada orang yang baru menikah kemudian datang perintah untuk berperang, berjihad, ya. Dia langsung meninggalkan istrinya, bahasanya izin sama istrinya, ya. Belumlah malam pertama, kan begitu. Ya, belumlah malam pertama dia berani berangkat untuk ke medan perang. Karena memang akidahnya sudah ada, keyakinan itu sudah sedemikian tingginya, imannya itu luar biasa, kan begitu, sehingga mengalahkan. Begitu juga sahabiat ketika turun ayat tentang jilbab, kan begitu, langsung menarik gorden, ya, menarik gorden langsung dipasangkan. Nah, itu kan luar biasa artinya. Kalau kita besok dulu, iya kan, ya. Agak dulu akhir bulan lah katanya. Jadi yakin ini yang luar biasa, itu yang kita ini kan merasa yakin, ya. Setelah yakin baru beramal. Kadang kita ini maksa ibadah tapi belum yakin sehingga sulit, kan. Nah, ini menurut saya jadi terpaksa jadi. Iya, jadi terpaksa, kan gitu. Memang dalam pepatah disebutkan ala bisa karena biasa, ala biasa karena terpaksa. Memang awal-awalnya terpaksa tapi lama-lama terbiasa. Maka ada prinsip PBB, ya. PBB itu apa PBB itu? Paksa, bisa, biasa katanya. Setelah dipaksa maka dia bisa. Nah, saya lihat misalnya Kang Dery ini luar biasa, masya Allah, host memberikan ini, karena saya yakin latihan, ya, pasti latihannya udah berjam terbangnya sudah tinggi, ya. Nah, begitulah bahasanya. Biasa aja, Ustaz. Artinya dengan jam terbang tinggi itu yang membuat begitu juga tadi Abu Talha itu saya yakin sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Yang kecil-kecil itu sudah biasa. Mungkin bahasanya 100 juta lah biasa sampai bisa mewakafkan harta yang beliau cintai itu. Mungkin kita awalnya yang ada di kantong itu duit. Nah, ini yang ada di kantong pilih-pilih. Iya. Mana yang kecil ini. Itulah manusia, masya Allah. Ya, jadi itu tadi Ustaz. Merubahnya itu yang harus dilakukan, walaupun itu sedikit demi sedikit. Nah, karena ya kita merasakan sekarang ini kesulitan dalam ya istilahnya bencana demi bencana, ya. Benar. Kita terus menerus mengalaminya. Ya memang itu Allah yang menurunkan. Tapi kita sebagai manusia juga harus sadar diri. Kenapa sih ini terus-terusan terjadi di kita? Ya kalau orang lain terserah lah, ya. Tapi kita ini yang mayoritas Muslim hampir 80%. Tapi kok Allah nih menurunkan bencana aja terus. Diuji apa memang dah azab nih. Atau kita punya kesalahan-kesalahan yang sengaja kita lakukan sehingga itu tadi tanda-tanda orang bertakwa itu nggak ada sama sekali di diri kita. Yang ada juga tanda-tanda yang mau korupsi aja kerjaan. Nah, ini Ustaz. Memulainya ini yang harus bagaimana harus kita lakukan ini, Ustaz? Memulainya. Baik. Ya. Memang yang namanya ujian, ujian itu kan datang pasti, ya, di dunia memang darul bala, ya. Tapi ya, ada yang mengatakan ini ujian, ya. Kalau ujian itu berarti dia sudah masuk kelas, ya, sudah naik tingkat baru, ya, disebut ujian. Nah, mana pasnya ujian atau azab, ya? Alhamdulillah, kita lihat dulu, ya, mana yang pas mengenai hal ini. Nah, pada prinsipnya ketika banyak musibah yang datang, ya, hendaknya menjadi fawaid, ya, menjadi pembelajaran bagi kita. Karena masaibu qaumin inda qaumin fawaiduhu, katanya kan. Musibah suatu kaum bagi kaum yang lain itu adalah ada faedahnya.
tentu ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah menurunkan bencana kecuali ada sebabnya, ya. Maka bagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika bumi Madinah waktu itu bergoncang, beliau mengatakan kiful ard, ya. Berhenti wahai bumi, ya. Nanti mengajak masyarakat untuk bertaubat kepada Allah, ya kan begitu. Ketika masyarakat bertaubat, maka berhentilah musibah-musibah yang Allah berikan itu. Memang kadang musibah ini tidak hanya jatuh kepada orang-orang yang zalim, kan gitu. Ya, satu daerah kena banjir, tidak milih-milih juga kadang. Ya. Mana yang rajin sholat dengan musibah, tetap juga kena banjir. Iya. Jadi memang kita ini memang perlu juga mengingatkan. Saya pernah dengar di daerah kita juga ada kejadian anak yang narkoba membakar rumah, yang terbakar malah rumah lain. Ada berapa belas rumah, ya. Selain kita berbelasungkawa juga, tapi ada hikmah di situ sebenarnya. Artinya ketika anak itu kan tidak mungkin sekali itu dia memakai narkoba, ya. Pasti berapa kali kan, tapi mungkin sampai dia berani untuk bakar rumah misalnya. Tentu kalau misalnya di dalam masyarakat itu ada saling tegur menegur, ya, ada saling mengingatkan, tidak sampai begitu kan, tidak sampai terjadi. Itu juga ketika misalnya memakai kita diingatkan, ya stop dia. Tapi karena banyak kita ini orang baiknya diam kan. Iya, itu kesalahan juga. Jadi kadang musibah itu kan kebanyakan orang baik diam kan gitu. Jadi, sama seperti di bis misalnya ada pencopet, ya, padahal di bis itu ada orang 40 atau orang 30, pencopetnya satu kan. Nah, ada yang tahu gitu, cuman yang lain diam, yang penting bukan duit saya. Karena mungkin bukan dompet saya, terserahlah situ. Akhirnya dia merajalela. Coba bayangkan kalau tidak usah orang 40 tuh 10 aja yang laki-lakinya itu bergerak, ya, nangkap maling itu habis. Nah, mohon maaf, ada satu polisi di situ, padahal copet itu misalnya ada 2, ya, polisinya cuma 1, ya. Takut siapa? Yang 2 orang itu pasti merasa takut, gentar dia. Wah, ada polisi, takut dia. Kenapa? Karena dia tahu polisi ini banyak kawannya. Kan gitu. Polisi dan kawan-kawan. Dan kawan-kawannya masih banyak, ya. Dan dia bersatu kan gitu. Pasti ada. Maka walaupun penjahatnya orang 5, ada polisi 1, dia masih takut juga karena ini artinya perlu namanya berjamaah, ya. Perlu namanya, tidak bisa sendirian kita menegakkan Islam, menegakkan ya kebaikan, menegakkan hal-hal yang baik untuk Islam ini tidak mungkin. Perlu kita bersama-sama. Ya. Maka kata Nabi kan ada 5, ya. Yang ini namanya jempol, ini sebagai ulama, ya, baik. Yang ini umaro, ya kan gitu ya. Umaro itu adalah para pemimpin. Ketika ulama dengan umaroknya saling Masya Allah bagus. Ini Ini orang kaya. Ini hakim. Di tengah-tengah ini, jari tengah ini. Hakim juga harus adil, jangan sampai ya nauzubillah muka sogok, ya. Ya, hakim-hakim ya tidak adil sehingga ya yang A ditindak, yang B enggak. Ya. Nah, ini memang banyak itu atau tidak adil dalam, atau ditampakkan benar ketidakadilan itu kan di depan kita, yang ini ditindak karena melakukan ini, yang ini enggak, dibiarkan saja. Ini juga tidak boleh. Maka hakim ini kan berat, wakil Tuhan. Iya, bisa masuk neraka, masuk surga, kakinya di satu di neraka, gitu, benar. Kalau dia adil, dia masuk surga langsung. Iya. Kalau dia misalnya ini, alhamdulillah. Oke Ustadz, karena waktu juala kita durasinya. Terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Mungkin ini bisa bermanfaat ya bagi yang mendengar. Walaupun hanya 1 orang, misalnya saya yang dengar, tapi amalnya insya Allah mengalir terus. Tapi kalau ada 1000 orang, ya 1000 Ustadz. Sebuah yang mengalir. Semoga itu tadi apa yang kita bicarakan ini bermanfaat. Amin, yang keluar dari mulut kita ini sesuatu yang bermanfaat, agar semuanya itu mengalir terus Ustaz, ya. Amin. Seperti Abdul Toha tadi, kita tidak bisa harta, tapi dengan suara lah
kita bisa beramal. Amin, insyaallah. Demikian perbincangan bincang Ramadan kali ini. Saya Dery Aulia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.